RAPBN tahun 2024 merencanakan total belanja jauh lebih besar dari target total pendapatan, sehingga defisit anggaran akan mencapai 522,83 triliun rupiah. Selain defisit dan pengeluaran pembelanjaan, pemerintah juga perlu berutang untuk membayar pokok utang lama yang telah jatuh tempo atau harus dibayar, baik yang berupa pelunasan surat berharga negara atau SBN maupun pembayaran cicilan pokok pinjaman. Nilainya sekitar 600 triliun rupiah, menjadi tahun kelima berturut-turut berutang secara bruto lebih dari 1.000 triliun per tahun. Adapun kalau dihitung secara neto, penambahan utang selama era Presiden Jokowi mencapai 6.786 triliun atau sekitar 5 kali lipat dari era pemerintahan Presiden SBY. RAPBN tahun 2024 merencanakan total belanja jauh lebih besar dari target total pendapatan, sehingga defisit anggaran akan mencapai 522,83 triliun rupiah. Defisit tersebut rencananya akan diatasi oleh pemerintah dengan berutang. Berutang ternyata dibutuhkan tidak hanya untuk membiayai defisit tersebut, melainkan juga untuk pengeluaran selain belanja yang disebut pengeluaran pembiayaan. Nilainya mencapai 177,29 triliun rupiah. Selain defisit dan pengeluaran pembelanjaan, pemerintah juga perlu berutang untuk membayar pokok utang lama yang telah jatuh tempo atau harus dibayar, baik yang berupa pelunasan surat berharga negara atau SBN maupun pembayaran cicilan pokok pinjaman. Nilainya sekitar 600 triliun rupiah. Dengan demikian, kebutuhan untuk memperoleh utang baru pada tahun 2024 yang akan dipakai mendanai semua itu sebenarnya sekitar 1.300 triliun. Namun, pemerintah berencana menggunakan sebagian dana cadangannya dari pos saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 52,03 triliun. Maka perakiraan berutang pemerintah sebesar 1.250 triliun. Hal serupa tampak akan terjadi pada realisasi APBN 2023 yang sedang berjalan ini. Kebutuhan dana seluruhnya sekitar 1.250 triliun. Namun karena alokasi saldo anggaran lebih sebesar 230 triliun, maka berutang baru hanya akan sekitar 1.020 triliun pada tahun 2023 yang sedang berjalan. Sayangnya, penyajian angka-angka di APBN dan RAPBN tidak sepenuhnya lugas atau jelas seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Sebagai contoh, yang disajikan hanya berupa pos pembiayaan utang, bukan rincian angka pembayaran utang lama dan penarikan utang baru. Besarannya disajikan secara neto sebesar 648,09 triliun pada RAPBN tahun 2024. Nilai neto itu artinya telah memperhitungkan yang merupakan pengeluaran membayar utang lama dan penerimaan dalam hal penarikan utang baru. Dalam hal utang yang berbentuk pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri, direncanakan neto pengeluaran sebesar 18,36 triliun. Artinya, pembayaran utang lama sebenarnya lebih banyak dibandingkan penerimaan dari utang baru yang berbentuk pinjaman. Sedangkan dalam hal utang yang berbentuk SBN, direncanakan neto penerimaan sebesar 666,45 triliun. Artinya, pembayaran utang lama lebih sedikit dibandingkan penerimaan dari utang baru dalam bentuk SBN. Sayangnya pula, pengeluaran untuk membayar SBN tidak dinyatakan secara lugas. Karena memang sih pemerintah diberi sedikit keleluasaan untuk disesuaikan kondisi. Antara lain, pemerintah diberi keleluasaan melakukan pembelian kembali atau buyback SBN meski belum jatuh tempo. Atau menambah penerbitan baru dalam jumlah tertentu untuk mengatasi hal-hal yang di luar perakiraan. Bagaimanapun, secara keseluruhan, kebutuhan mencari dana dari berutang secara bruto, bukan neto ya, secara bruto atau yang berarti termasuk membayar utang lama mencapai 1.250 triliun pada tahun 2024. Dan jika ini terjadi, ini merupakan rekor baru dalam memperoleh utang.
Dengan demikian akan menjadi tahun kelima berturut-turut berutang secara bruto lebih dari 1.000 triliun per tahun. Adapun kalau dihitung secara neto, penambahan utang selama era Presiden Jokowi mencapai 6.786 triliun atau sekitar 5 kali lipat dari era pemerintahan Presiden SBY.